Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Perkenalkan, saya Sri, perawat yang akan membantu melakukan pengkajian awal sebelum Mbak menjalani perawatan. Boleh Mbak sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya Anissa Dwi Putri dengan tanggal lahir 19 Februari 2005. Boleh saya cek gelangnya ya Mbak? Oke, sesuai ya Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini ya Mbak? Saya ada sedikit nyeri di pipi dan kepala saya ya Nur. Tapi sejauh ini masih bisa ditahan. Saya cuma agak lelah saja. Oh baik, terima kasih sudah bercerita ya Mbak. Saya ingin menanyakan beberapa hal terutama tentang perasaan Mbak terhadap kondisi Mbak saat ini. Tidak perlu terburu-buru ya Mbak. Semua jawaban akan membantu kami memberikan perawatan yang lebih baik. Mbak sudah tahu tentang diagnosis dari dokter? Iya sudah Nur. Saya didiagnosis kanker Nur. Tapi awalnya tuh saya tidak percaya. Sekarang saya cuma berusaha menerima saja. Oh, terima kasih sudah mau terbuka ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak saat mengetahui penyakit itu pertama kali ya Mbak? Jujur, saya kaget dan takut, Nurse. Rasanya seperti masa depan saya itu tiba-tiba hilang. Kadang saya berpikir, kenapa harus saya? Saya bisa memahami perasaan itu Mbak. Wajar sekali Mbak merasa takut, sedih dan takut di dalam situasi ini. Apa biasa Mbak lakukan saat Mbak merasa cemas dan sedih ini? Saya sering berdoa, kadang juga menulis di buku catatan saya, Nurse. Tapi akhir-akhir ini saya lebih memilih untuk diam. Saya merasa lelah. Oke, saya menghargai usaha Mbak untuk tetap berdoa. Itu hal yang baik. Bagaimana keluarga, terutama ibu, apakah beliau mendampingi selama ini Mbak? Iya, Nurse, Ibu selalu menemani saya, tapi beliau masih belum bisa menerima penyakit saya sepenuhnya. Beliau selalu bilang saya pasti sembuh total, seperti menolak kenyataan, Nurse. Oh, jadi bisa dibilang ibu masih dalam tahap penolakan ya. Itu masih sering terjadi, terutama karena beliau itu sayang terhadap Mbak. Nah, sekarang bagaimana hubungan Mbak sama ibu saat ini? Kami tuh dekat, Nurse, tapi akhir-akhir ini agak tegang. Saya merasa kasihan sama ibu, tapi juga kadang ingin sendiri saya. Oh, berarti ada perasaan campur aduk antara ingin menenangkan ibu dan butuh ruang untuk diri sendiri ya, Mbak. Ya, benar sekali, Nurse. Saya merasa seperti beban karena saya tidak bisa bekerja lagi, Nurse. Oh, Mbak, saya ingin bilang bahwa sakit bukan berarti tidak berharga. Justru sekarang Mbak sudah berjuang luar biasa. Banyak orang tidak sekuat itu. Nah, bolehkah saya tahu apakah Mbak apa yang paling Mbak harapkan saat ini? Saya itu ingin sembuh, Nurse, atau setidaknya saya masih bisa berbakti kepada ibu saya. Saya tidak mau meninggalkan dia sendiri, Nurse. Amin. Semoga semua itu bisa tercapai ya Mbak. Tapi maaf sebelumnya ya Mbak, kalau boleh saya tahu agama Mbak apa? Dan selain doa, apakah ada kegiatan agama yang biasa Mbak lakukan seperti biasa? Saya Islam, Nurse, dan saya masih sholat, tapi kadang tidak sanggup kalau nyeri datang. Kalau begitu, biasanya saya tuh berzikir atau mendengarkan ceramah. Alhamdulillah, itu sangat baik ya Mbak. Ibadah tidak selalu dalam bentuk fisik. Selama niat dan hatinya tetap niat terhadap Allah, nilainya itu sama. Apakah Mbak ingin didampingi Ustadz atau tokoh agama selama di rumah sakit nanti? Mungkin iya, Nurse. Saya rasa saya butuh penguatan. Baik, nanti saya bantukan untuk saya nanti akan koordinasikan. Terima kasih Mbak sudah ingin berbagi. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya menghargai keberanian Mbak hari ini. Ada hal lain
sampaikan atau Mbak tanyakan sebelum saya akhiri pengkajian ini? Tidak ada, Nurse. Terima kasih sudah mau mendengarkan dengan sabar ya, Nurse. Sama-sama ya Mbak. Saya senang bisa berbicara dengan Mbak hari ini. Nanti kami akan lanjutkan perawatan dan tetap memperhatikan kondisi fisik dan perasaan Mbak ya. Terima kasih. Semoga Mbak lekas sembuh dan merasa lebih tenang. Baik, kalau tidak ada lagi, saya permisi ya Mbak. Terima kasih atas waktunya.